Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nafas, masih diberikan kaki bisa melangkah, menampaki bulan yang suci, bulan yang agung, bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Pemirsa yang kita hormati, kita di dalam kehidupan berkeluarga tentunya sangat berbahagia apabila ayah, ibu, anak berkumpul bersama-sama. Terlebih-lebih berkumpul dalam suasana ibadah di bulan suci Ramadan. Pemirsa, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita adalah titipan Allah. Titipan yang mesti kita jaga dengan baik, titipan yang mesti kita didik dengan baik, dan titipan yang suatu saat kita akan diminta pertanggungjawabannya. Mereka semua adalah titipan Allah yang wajib untuk kita bentuk, kita didik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, aw yumajjisanihi, aw yunassiranihi. Bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan putih, suci, bersih, fitrah. Orang tuanya lah yang membuatnya dia menjadi seorang Majusi, menjadi seorang Yahudi, dan menjadi seorang Nasrani atau yang lainnya. Itu artinya apa? Bahwa kita sebagai orang tua penting sekali untuk pembentukan pribadi anak, pembentukan tauhid anak, akhlak anak sejak dari dini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di era tahun 2022 seperti sekarang ini, kita sudah sampai pada era di mana media sosial menempati porsi hampir tertinggi di dalam kehidupan, di dalam kebutuhan kehidupan kita. Betapa tidak, hampir semua jenjang usia sekarang sudah menggunakan gadget, menggunakan media sosial, entah untuk kepentingan apa. Dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai anak yang masih berusia sangat dini sudah menggunakan gadget. Karena memang kalau anak yang berusia dini mungkin orang tuanya juga memberikan peluang untuk anak itu menjadi menggunakan gadget. Nah, di sini Bapak Ibu ingin saya sampaikan bagaimana agar kita mendidik anak di era yang sudah medsos itu merebak di mana-mana di dalam semua sisi kehidupan kita, tetapi tetap menjaga keselamatan anak bangsa, anak-anak kita sendiri. Ya. Bahwa sekarang itu ada berbagai macam browser. Ya. Alangkah baiknya Bapak Ibu gunakan browser yang ramah anak. Ya, gunakan browser yang ramah anak. Ya. Saat ini sudah banyak browser yang dikembangkan khusus untuk anak-anak, ya.
Dan di dalam browser itu akan bisa memverifikasi usia pengguna untuk konten-konten tertentu di dalam browser tersebut. Otomatis ketika itu media sosial digunakan oleh anak-anak, pendampingan dari orang tua itu sangatlah penting. Ya, penting sekali untuk didampingi anak-anak kita dalam bermedia sosial. Ya. Kemudian ketika memang anak itu sekali dua kali itu bermedia sosial sendiri, ya, perlu kiranya kita mengecek browser sesekali untuk melihat apa histori yang dilakukan oleh anak kita, ya. Dan juga penting sekali untuk dimengertikan kepada anak bahwa apa yang kita lakukan itu tanda kasih kita, tanda sayang kita kepada anak, bukan dalam rangka mengekang kebebasan anak atau bahkan menyengsarakan anak karena dipantau, dilihatin oleh orang tua secara terus-menerus, ya. Kita perlihatkan kasih sayang kita kepada anak dalam segala sisinya, ya. Kemudian ketika terjadi ada satu histori yang mungkin belum cocok untuk anak, hendaklah kita tidak menghakimi anak dengan mengatakan bahwa kamu salah, kamu tidak boleh begini. Bapak Ibu mesti ingat bahwa kamu salah, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Justru itu akan memicu curiosity anak. Anak akan penasaran, kenapa sih itu nggak boleh? Kenapa sih aku salah? Padahal itu asik. Nah, anak akan malah penasaran, ya, penasaran. Kenapa ini nggak boleh? Kenapa ini salah? Maka akan lebih bijak bagi kita untuk berbahasa yang lebih santun kepada anak, lebih mendekati hati anak, ya. Sesuatu yang datang dari hati pasti akan diterima di hati. Tapi sesuatu yang kita bicarakan hanya dengan lisan tidak akan masuk ke dalam hati. Penting itu untuk dicamkan oleh Bapak Ibu semua kepada anak, ya. Ketika kita berbicara kepada anak bahwa konten yang ini kayaknya lebih bagus, yang kemarin kayaknya kurang bagus, coba yang ini saja. Intinya sama, ya. Intinya bahwa yang itu tidak boleh, yang ini yang boleh. Tetapi dengan bahasa contoh seperti itu, mungkin barangkali anak tidak merasa bahwa dia bersalah, orang tuanya menyalahkan dia, tidak merasa seperti itu. Kemudian yang penting untuk kita perhatikan dalam bermedia sosial adalah pembatasan waktu. Batasi waktu anak memegang handphone, batasi waktu anak di depan laptop atau komputer. Harus kita terapkan jadwal dalam 24 jam itu. Jam berapa anak harus bangun, setelah itu ngapain, kemudian jam berapa harus belajar, jam berapa harus istirahat siang, jam berapa harus ngaji, dan jam berapa juga harus berinteraksi dengan keluarga. Ini penting, pengaturan jam. Bukan karena asal anak diam, orang tua bisa beraktivitas terus kita biarkan. Ini kesalahan yang sering terjadi. Ada ibu-ibu karena kebetulan berdua saja dengan si anak. Anak usia 3 tahun misalnya. Si ibu mau masak, mau nyuci, mau setrika, anak rewel minta ditemenin ini itu, diambillah HP. Nih kamu mainan ini. Nah, ketika mainan sudah dipegang, sudah si anak anteng, ibu tenang bekerja. Tapi ini tidak terlalu bagus, ya, karena tidak ada pembatasan. Ibu tidak mengkontrol apa yang dibuka oleh si anak, ya. Kemudian aktif membantu kegiatan anak selain memegang handphone dan di depan laptop. Berilah kegiatan-kegiatan kepada anak kita. Misalkan kita libatkan anak di dalam kegiatan-kegiatan keluarga. Ya, di saat anak itu sudah beberapa menit atau 1 jam pegang handphone, misalnya kita mintai tolong anak itu, "Nak,
bantu ibu yuk. Apa bu? Ini loh, ibu mau bikin es krim misalnya. Anak diberi kegiatan yang lain. Nah, sholat yuk sama ibu. Diberi kegiatan. Setelah sholat, jangan langsung bubar selesai, tetapi kita berikan waktu untuk belajar bagi anak. Ayo ngaji dulu, ya. Setelah ngaji, ayo tidur siang. Jadi tidak terlalu banyak waktu yang digunakan oleh anak untuk berada di depan laptop atau memegang handphone. Ya. Ketika anak-anak itu diajarkan untuk beraktivitas tanpa menggunakan gadget, insya Allah tidak ada ketergantungan anak terhadap teknologi. Ya, ada banyak orang tua yang menerapkan rumah bebas gadget untuk anak-anak. Jadi anak mungkin dibelikan buku, baik buku bacaan, buku tulis, buku gambar, kemudian keterampilan anak berkreasi. Itu bahkan lebih bagus, otak akan terasah. Kemudian mata tidak kelelahan melihat layar monitor atau sinar dari HP, ya. Dan kreativitas anak akan terasah, ya. Kemudian intensitas komunikasi orang tua dengan anak, mari kita tingkatkan, ya. Jangan biarkan komunikasi orang tua dengan anak malah juga lewat HP. Bagaimana tidak? Sekarang itu sudah sering. Saya sering mendengar, ya. Ibu dengan anaknya, ibu di dapur, anaknya di kamar. Anak komunikasi, ibu dibikinin martabak ya bu, misalnya. Pakai HP. Nah, itu yang tidak bagus. Ada bahkan orang tua, bapak, ibu, anaknya 3 kumpul bareng di ruang tengah, tapi hening. Semuanya pegang handphone. Lah itu yang kurang bagus, ya. Jadi komunikasi verbal, ya. Berbincang-bincang dari hati ke hati, barangkali menemukan sesuatu kekurangan, sesuatu yang harus diperbaiki, sesuatu yang merupakan kebutuhan anak, kita bisa ketahui dari percakapan verbal, ya, tidak melalui handphone, ya. Kemudian yang penting juga untuk kita ajarkan kepada anak bahwa tidak di semua tempat kita bisa menggunakan wifi, ya. Akan lebih bagus kita menggunakan wifi di tempat tinggal kita, karena sebuah penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna wifi publik itu ternyata lalu menjadi korban dari hacker. Nah, apa jadinya kalau yang menjadi korban hacker itu adalah anak-anak kita? Kasihan, ya. Kemudian penting juga Bapak Ibu bahwa kita mengajarkan kepada anak untuk meminta izin dalam melakukan aktivitas, termasuk ketika anak itu akan menginstal games atau aplikasi-aplikasi tertentu, biasakan untuk meminta izin kepada orang tua. Bapak, aku akan install game ini, boleh enggak? Nanti Bapak lihat dulu. Bu, aku mau aplikasi ini, mau diinstal, boleh enggak? Biasakan mereka izin dulu. Itu untuk benteng kita, agar kita tidak kejeblos anak kita kepada game-game yang banyak kekerasan atau mungkin ada sesuatu yang belum sampai usianya, yang tidak pantas ditonton untuk anak kecil, ya. Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu, informasikan juga kepada anak kita bagaimana ancaman ketika kita menggunakan gadget atau kita berselancar di dunia maya yang tidak semestinya, ya. Daripada hanya melarang anak-anak mengunjungi situs tertentu atau menginstal beberapa aplikasi, cara mendidik anak di era digital ini, ibu bapak harus menjelaskan kenapa ada batasan-batasan tertentu. Contohnya itu tadi, bisa kena hacker, mungkin merusak kesehatan mata, atau mungkin jadi
temannya sedikit, atau mungkin Bapak Ibu kesepian karena anak sibuk sendiri dan lain sebagainya ya. Itu satu ancaman yang luar biasa pada masa media sosial yang sudah merebak seperti sekarang ini. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian apa yang bisa saya sampaikan terutama kepada Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang masih berusia dini. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari bahaya di era yang sudah seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita dikaruniai kekuatan iman Islam untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi bangsa yang islami, bermanfaat fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.